اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا إلا هنا دانا وأبدانا والنبي الجزاء
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Nomor hadis 4929. Hadis diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyita Rabiul Mu'min, musim dingin itu adalah masa suburnya orang-orang beriman. Asyita musim dingin, Rabi' itu adalah masa suburnya orang-orang beriman. Penjelasan itu dijelaskan kembali dengan hadis setelahnya. Asyita Rabiul Mu'min. Apa maksudnya? Asyita Rabiul Mu'min. Musim dingin adalah musim subur untuk bercocok tanam orang-orang beriman. Maksudnya adalah qasura naharuf, pendek siangnya musim dingin, sebentar waktu siangnya musim dingin. Qasama, maka dia berpuasa. Fasoma, maka dia berpuasa. Wa tala lailuh, dan lama malamnya musim dingin. Faqama, maka dia salat malam. Ketika dikatakan musim subur, musim bercocok tanam, itu maknanya adalah suatu musim yang menghasilkan hasil panen paling banyak. Sayang hadis ini susah kita pahami karena kita tidak tinggal di negara yang punya 4 musim. Kita tinggal di negara iklim tropis. Maknanya antara siang dan malam tidak mengalami perubahan yang terlalu antara waktu siang dan malam, tidak terlalu beda. Tapi kalau seorang orang yang tinggal di negara-negara yang punya 4 musim, musim panas itu siangnya lama. Ada negara yang puasa 18 jam puasa Ramadan kalau sampai musim panas. Kemudian tidur, tidak lama ada subuh. Jadi untuk ngambil waktu istirahat dan sholat tahajud itu nggak mungkin, karena waktunya pendek sekali. Berarti dia untuk mengumpulkan amal itu susah.
Kalau mau puasa sampai 18-17 jam. Mau sholat tahajud tidur dulu, pas bangun dah subuh. Jadi enggak cukup untuk buat amal. Tapi kalau musim dingin itu adalah musim suburnya. Pahala puasanya sama, pahala puasa 1 hari. Tapi cukup dia jalani dengan masa 7 jam. Cukup dia puasa 10 jam. Cukup dia puasa 5 jam. Yang musim dinginnya sampai 18 jam, berapa masa siangnya, Habib? Negara yang musim dinginnya, yang musim panasnya sampai masa malam itu 17 jam. 17 jam. Berapa siangnya? 7 jam. Nah, puasa dia 7 jam, dapat pahala puasa 1 hari. Pas makan sahur, kemudian sholat subuh, sebentar lagi udah zuhur, nggak lama asar, kemudian maghrib. 7 jam. Selesai sholat maghrib, kemudian dia melakukan sholat isya. Nah, saya sholat isya kemudian tidur, bangun, masih malam. Kemudian tidur lagi, bangun, masih malam. Tidur lagi, enggak mau tidur. Hanya dia sholat. Jadi dah cukup tidurnya, cukup waktu untuk sholatnya, karena malam yang panjang. Siang, dia melakukan puasa, cukup sebentar, udah buka. Ini yang dimaksudkan Rabiul Mu'min. Musim dingin adalah musim suburnya orang beriman. Nah, kalau tidak ada penjelasan hadis yang 4930, maka orang akan menafsirkan hadis 4929 ini dengan penafsiran yang lain. Nah, dan penafsiran yang berbeda. Seperti sesuatu yang dialami oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah Sumatera misalnya, atau Sumatera Barat, di wilayah-wilayah musim dingin. Apa yang subur? Sayuran. Nah, makhluknya, manusianya juga subur. Kalau antum pergi ke daerah mana ya? Alahan Panjang, sama yang tinggal di tepi pantai Padang, kalau ditanya sama seorang ayah berapa punya anak, yang pantai Padang bilang 3, Alahan Panjang bilang 13. Orang akan menafsirkannya ke sana, tapi setelah ada hadis, bukan ke sana penafsirannya, Mas. Penafsirannya adalah qasura naharu fasoma wa tala lailu faqama. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Asy-syahih la yadkhulul jannata." Orang yang sangat-sangat kikir tidak akan masuk surga. Bakhil itu kikir, tapi kikirnya enggak parah. Yang kikir terlalu parah itu bahasanya bukan bakhil, tapi syahih. Wa may yuqassuha nafsi. Orang yang diselamatkan oleh Allah dengan sifat kekikiran dirinya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Jadi Allah yang selamatkan. Tentu dengan usaha dari orang tersebut untuk tidak memiliki sifat yang terlalu kikir. Nah, asyirku fi ummati, kesyirikan pada umatku, akhfa, lebih tersembunyi. Itu bahasa terjemahannya, tapi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum adalah lebih halus.
kesyirikan pada umatku lebih tersembunyi, artinya lebih halus daripada kaki semut ala sofa, yang ada di atas bukit sofa. Jangan semutnya, kakinya. Ketika dia berada di atas bukit, kalau berada di atas baju yang putih, diperhatikan mungkin nampak kakinya. Sekarang semut itu ada di bukit sofa. Jangankan untuk melihat kakinya, melihat semutnya susah. Sekarang kakinya bukan semutnya. Nah, kesyirikan lebih halus daripada kaki semut itu, daripada langkah semut tersebut. Penjelasan lebih lengkap setelahnya. Asyirku fikum, kesyirikan pada kalian. Kalian ditujukan adalah kepada kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhfa, lebih tersembunyi, lebih halus daripada langkah semut, langkah kaki semut. Langkah kaki semut. Mungkin di sekitar antum ada semut. Coba antum lihat, nampak enggak dia berjalan tuh kakinya melangkah? Hah? Ketika semut berjalan, nampaknya enggak kakinya dia gerakkan? Nampak? Enggak nampak. Yang nampak dia aja berjalan. Jangan dia lihat dia berjalan, tapi lihat kaki dia melangkah dan berjalan. Kita lihat kambing berjalan, nampak kakinya melangkah. Antum lihat kucing berjalan, ternampak kakinya melangkah. Lihat orang berjalan, kita nampak kakinya melangkah. Kita lihat mobil berjalan, kita lihat rodanya berputar. Tapi coba lihat semut, ketika berjalan nampak enggak langkah kakinya yang dia gerakkan itu? Bergerak enggak kakinya? Hah? Bergerak enggak kakinya? Nampak enggak? Nah, itu kesyirikan lebih halus daripada itu. Nah, kata Nabi, jangan khawatir. Wa sa'adulluka, selagi akan saya tunjukkan kamu. Ka atau kum? Hah? Ka. Yang putih juga ka. Nah, ini disebut dengan tahwil, daripada jamak kepada mufrad. Tadi syirku fikum, sekarang adulluka. Kalau serasinya kan adullukum. Sa'adulluka, selagi aku tunjukkan kamu ala syai'in, di atas sesuatu, idza fa'altahu, apabila engkau melakukannya sesuatu. Idza, apabila, fa'altahu, engkau melakukan akannya sesuatu tersebut, adhaba, niscaya Allah akan menghilangkan. Adhaba, fa'alnya kepada Allah, niscaya Allah akan menghilangkan. Atau bukan kepada Allah sesuatu, niscaya sesuatu itu akan menghilangkan. Kalau kembalikan kepada Allah itu hakikat, kembalikan pada sesuatu itu syariat. Jadi menurut kaidah nahwu, kembalinya kepada sesuatu, tapi tidak salah kalau dikembalikan kepada Allah. Nah, azhaba, niscaya sesuatu itu akan menghilangkan, angka darimu, sighara syirki wa kibarah, yang terkecil dari kesyirikan dan yang terbesarnya. Apabila kalian melakukan sesuatu tersebut, maka Allah akan hilangkan dari kalian syirik yang terkecil sampai syirik yang terbesar. Ya, kitabnya.
Nah, taqulu kamu baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sudah kita baca belum? Sudah, tapi redaksinya agak beda. Enggak ada masalah. Nah, tapi ada satu yang kurang. Taquluha thalatha marrat. Kamu membacanya itu 3 kali. Berarti harus dibaca 3 kali. Imam Maghrib jangan lupa baca 3 kali. Mumpung buku zikiran belum dicetak, nanti saya akan ganti itu dibaca 3 kali. InsyaAllah kita cetak buku zikiran sehingga 1 buku komplit di dalam. Nah, kalau ada usulan silahkan doa jenazah kah? Mau digabung dengan kesimpulan kitab Al-Azkar, zikir dan doa, tapi kalau digabung terlalu panjang, maka dipisah. Nah, jadi bacanya 3 kali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kita ada syai'ahnya. Di hadis ini enggak ada syai'ahnya. Nah, tanya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada masalah. Tanya sama Salafi bidah. Kenapa nambah-nambah? Nah, karena dia enggak mau nambah-nambah itu maka pendek akalnya. Tapi kalau dia mau nambah-nambah berkembang dia. Nambah-nambah. Nanti kalau kita cek hadis yang lain, ada juga yang tambahnya itu syai'ah. Ada tambahan syai'ah, bukan enggak ada. Tapi kita enggak bisa pastikan hadisnya di mana. Sama dengan yang mereka riwayatkan, selesai salat baca istighfar 3 kali. Apa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, bid'ah. Karena nambah-nambah. Tapi setelah dilihat dalam hadis yang lain ada astaghfiruka wa atubu ilaihnya ada. Maka lebih baik yang sempurna daripada yang ringkas pendek astaghfirullah. Nah, oke, jadi kekurangannya adalah kita mesti mencukupkan bacaan ini 3 kali. Kalau kita baca bacaan ini 3 kali, maka akan Allah hilangkan dalam hati kita syirik kecil dan syirik besar. Nah, syirik kecil dan syirik besar. Lihat lagi penjelasan setelahnya tentang syirik. Asyirku akhfa fi ummati min dabibin nama. Syirik itu lebih tersembunyi. Kesyirikan itu lebih kecil, lebih halus. Fi ummati pada umatku min dabibin namal daripada langkah kaki semut. Alas Safa di atas bukit Safa fil lailatiz zulma pada malam yang gelap gulita. Nampak enggak? Langkah kaki semut di atas bukit di malam yang gelap gulita. Jangankan langkah kakinya semut jangan nampak. Jangankan semut, kecoa yang lebih besar itu enggak nampak. Kalau sudah di malam yang gelap gulita. Nah, bagaimana bentuk kesyirikan? Saking kecilnya kesyirikan itu, lihat praktek yang terjadi di lapangan. Yang kita menganggap itu bukan syirik. Kita menganggap itu hanya sebagai kesalahan biasa. Tapi Nabi katakan itu adalah sebuah kesyirikan. Apa dia? Wa adnahu, yang paling rendahnya syirik. Yang paling rendahnya syirik
antuhibba ala syai'in, bahwa kamu menyukai atas sesuatu minal jauri, dari kecurangan. Kamu menyukai, kamu mencintai atas sesuatu dari kecurangan. Itu dah syirik kecil itu. Menyukai sesuatu sekecil apapun daripada sifat curang. Kita sedang mandi, kita lihat teman mengambil odol bukan di keranjang sabunnya, lalu kita melihatnya. Ketika kita melihat, kita setuju saja, nggak apa-apa dikit. Nah, diminta pun boleh. Ini syirik. Siapa yang menyadari itu sebuah kesyirikan? Nah, seperti kaki semut tadi. Siapa yang menyadari, yang bisa mengetahui langkah semut di malam yang gelap? Nah, seperti itulah penilaian manusia, penilaian umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas tindakan syirik yang dia lakukan, yang dia lihat, yang dia ketahui, tapi tidak menyadari itu syirik. Suka dengan bentuk kecurangan. Kepala desa korupsi Rp5.000. Enggak apa-apa, 5.000 jasa dia, enggak dosa juga, cuma 5.000. Itu disebut dengan syirik, suka. Atau bentuk yang lain, tubghidha ala syai'in minal adl, engkau membenci atas sesuatu dari keadilan. Kamu membenci, engkau membenci atas sesuatu daripada keadilan. Ketika seseorang menegakkan sebuah keadilan, menyampaikan sebuah kebenaran, dia enggak senang, dia ada syirik. Tapi syirik di sini bukan syirik yang menyebabkan dia masuk neraka, tidak. Bukan syirik yang menyebabkan dia kekal di neraka, maaf. Bukan masuk neraka atau enggak tahu masuk neraka atau tidak, tergantung dengan pengampunan Allah. Tapi tidak menyebabkan dia kekal di neraka. Nah, tidak menyebabkan dia kekal di neraka. Ada orang berbuat keadilan, ada orang berbuat kebaikan, ada orang menegakkan kebenaran, dia enggak suka. Dia enggak suka. Benci terhadap orang-orang yang menegakkan sebuah kebenaran. Itu syirik. Jadi cocok bahasa sekarang, kamu syirik aja. Ya betul itu, kamu syirik aja. Petugas zikiran, perhatikan lagi. Nathan Usman mengantuk. Kata Usman, saya gini saja sedikit. Itu saja, enggak ada yang lain. Dia catat tuh, mengantuk. Nah, itu kan sedikit doang. Lalu ketika Usman dicatat namanya mengantuk, pada dia terangguk dikit saja, enggak ada lagi. Itu Usman dia enggak senang nih. Kamu terlalu ketat mencek saya. Nah, berarti dia syirik. Kamu syirik aja. Nah, itu ala syai'. Maka kita lihat hati, kemana keberpihakan kita. Apakah berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada kebatilan? Apakah berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada kecurangan? Apakah berpihak kepada sunnah atau berpihak kepada kekufuran? Apabila keperpihakan itu ada kepada kebaikan, berarti dia aman daripada syirik. Apabila hatinya berpihak sedikit saja atas kecurangan, membenci sedikit saja atas tindakan baik dan keadilan, itu termasuk perbuatan syirik yang tidak disadari oleh manusia. Seperti manusia tidak bisa melihat langkah semut di malam yang gelap gulita di atas batu hitam.
Wa halid dinu, itu hal di sana istifham ingkari. Maknanya tidak, bukan apakah. Maknanya adalah tidak. Tidaklah agama tersebut kecuali hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Tidaklah sebuah agama kecuali cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu inti dari agama. Apakah kamu mencintai bangunan tersebut? Oh iya. Kenapa kamu cintai? Itu adalah masjid, itu adalah rumah ibadah, itu adalah tempat orang melakukan kebaikan. Apakah kamu benci kepada bangunan tersebut? Oh iya. Kenapa kamu benci? Karena di sana dilakukan maksiat, di sana dibuat minuman khamar, di sana prostitusi. Nah, gitulah bahasanya. Nah, kemudian tempat prakteknya SK, judi dan sebagainya. Dia benci kepada bangunan bukan karena bangunan itu indah atau tidak indah, tapi karena amalan apa yang dibuat di bangunan tersebut. Dia benci juga kepada sebuah pakaian, karena pakaian itu digunakan untuk maksiat. Dia menyukai sebuah pakaian karena dalam pakaian itu adalah sunnah Nabi SAW. Dia membenci kepada seseorang, dia bencinya bukan karena faktor dia tersaingi, tapi karena faktor orang itu tidak melakukan, atau karena orang itu melakukan perkara mungkar. Dia menyukai orang lain bukan karena faktor tertentu, tapi karena faktor orang itu mengamalkan agama, menghidupkan sunnah, loyalitasnya berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Karena faktor itu saja. Kenapa dia menghormati Al-Quran? Lalu kenapa dia tidak menghormati majalah dan sebagainya? Kenapa dia tempatkan Quran di tempat yang tinggi, lalu Quran ditempatkan di tempat yang paling rendah? Kenapa dia menempatkan sejadah di tempat yang paling bagus, kemudian menempatkan benda yang tidak berhubungan dengan agama di tempat yang tidak paling bagus? Tapi realita yang kita lihat bagaimana? Dia letakkan rokok di atas kitab. Ini kitab tafsir, sedang mengajar fikih, sebentar lagi mau ajar tafsir. Di atasnya gudang gula sama korek api. Berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya tafsirnya di tempat yang tinggi, rokoknya di toilet, disimpan dalam kloset. Nah, begitu seharusnya. Nah, qala ta'ala in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika adalah kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian akan aku, yuhibbukumullah. Jazam sebagai jawab amar, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyurudu yaruddu. Ini coba tafsirannya siap apa? Asyurudu artinya kabur, lari. Yaruddu itu mengembalikan ia. Yaruddu itu mengembalikan ia kabur, mengembalikan ia lari. Silakan yang bisa memahami makna hadis itu. Mungkin antum di antara orang yang sering baca, perlu kepada penafsiran ulama.
As-surud maknanya hewan yang kabur. Sifat itu kepada hewan. Mengembalikan maknanya berhak untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Berbicara tentang apa namanya? Khiyar aib. Khiyar aib. Apa itu Ilyas khiyar aib? Dalam jual beli ada 3 khiyar: khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah, apa itu khiyar aib? Memilih yang ada kekurangan. Siapa yang mau memilih yang ada kekurangan? Disuruh dia pilih jeruk, dia pilih masam yang busuk itu. Itu apa? Membeli barang itu khiyar syarat. Itu khiyar syarat, membeli barang pakai khiyar itu khiyar syarat namanya. Ini khiyar aib. Umar, menentukan, memberitahu saja. Siapa yang memberitahu, penjual atau pembeli? Penjual itu kejujuran namanya. Ini Pak ya, barang ini harganya 1 juta. Ini jadi 800.000 karena ada retak sedikit. Itu kejujuran namanya, bukan khiyar aib. Farel. Saat Davis, mana orang? Apa? Ini. Apa? Nggak tahu. Belum belajar. Nah, itu yang lucu tuh. Sudah belajar tapi nggak tahu. Itu aneh. Nah, yang nggak aneh itu nggak tahu karena belum belajar. Ini sudah tahu nggak? Sudah belajar nggak tahu. Apa? Apri. Apa? Dengan kekurangan jual, saya menjual yang kekurangan pada orang boleh dikembalikan. Itu khiyar syarat. Khiyar aib adalah Galang penjual. Apabila penjual menemukan ada barang pada aib, masya Allah. Jadi yang dibeli itu aib, tapi ada barangnya. Ada aib pada barangnya. Ada barang pada aib. Jadi dia jual beli aib, tapi ada barangnya. Itu namanya menjual barang second. Nah, jadi khiyar itu adalah hak untuk menggagalkan jual beli atau melanjutkan jual beli. Itu khiyar.
hak untuk menggagalkan atau melanjutkan. Asbab aib yang ditemukan, tapi aib qadim. Aib qadim, bukan aib jadid. Dia beli piring di pasar, nyampe di rumah, pecah karena anaknya. Dia pergi ke pasar, nih bapak, piring bapak pecah, saya kembaliin. Aib nih, aib, pecah nggak bisa dipakai. Pecahnya kapan? Ya, waktu saya sampai di rumah kemarin. Nah, itu nggak bisa dikembalikan. Itu namanya aib jadid. Aib yang ada di tangan pembeli itu disebut aib jadid. Tapi aib yang dimaksudkan di sini adalah aib yang ada di tangan penjual. Tapi ketika dibeli, pembeli tidak mengetahui ada kekurangan tersebut. Penjual tidak memberitahu, mungkin karena tidak mau memberitahu atau tidak tahu. Lalu setelah uang diserahkan, barang diterima, kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin, sebulan, 2 bulan mungkin, dia temukan cacat, dan cacat itu dipastikan sudah ada waktu barang di tangan pembeli. Maka pembeli boleh membuat sebuah keputusan, melanjutkan jual beli, menerima toleransi kekurangan, atau datang kepada penjual, nih barang kamu saya kembalikan karena barang kamu rusak. Nah, itu disebut dengan khiyar aib. Nah, ketika kita membeli hewan tunggangan, ternyata dia punya sifat kabur, maka itu salah satu menyebabkan dia bisa dikembalikan kepada penjualnya. Itu maknanya asyurudu yaruddu, kabur itu bisa mengembalikan barang kepada penjualnya. Biasanya kuda kalau ditambatkan dengan tali, itu kalau kita nggak buka nggak lari dia. Tapi kuda yang kita beli ini kita kasih tali, pas kita mau keluar talinya ada putus, digigit dia. Nah, besok beli tali agak besar lagi, putus juga. Mesti diikat dengan kawat, mati dia. Saat kuda pakai rantai, kan pakai tali. Tapi setiap kali diikat dengan tali putus melulu, dia gigit tali. Nah, ini yang dimasukkan khiyar aib. Nah, beruk juga sama itu, beruk manjat kelapa. Jadi kalau antum beli beruk Pariaman yang sudah terlatih manjat kelapa, mana yang masak, mana yang enggak masak. Nah, tapi kalau dia punya sifat pandai buka tali, itu bahasanya, dia pandai membuka talinya, dia kabur, itu khiyar, boleh dikembalikan. Karena kalau dia kabur, itu bisa ganti rugi besar itu. Nah, dia lepas, naik ke rumah tetangga, makan dia telur ayam, gampang ganti ruginya. Kalau digigitnya anak orang, maka disebut dengan aib qadim. Itu menyebabkan berlaku khiyar aib. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ini juga berbicara tentang bab muamalah. Asyariku, teman kongsi, ahakku, lebih berhak, bisokobih, dengan yang terdekatnya. Artinya dengan sesuatu yang dekat dengannya, makana, apa aja itu, apa saja. Nah, hadis ini dijelaskan kembali di hadis yang bawah, as-sariku safi'. Teman kongsi itu punya hak menggugat. Teman kongsi itu punya hak menggugat. As-suf'a fi kulli syai'. Gugat itu ada pada setiap sesuatu. Gugat itu ada pada setiap sesuatu. Jadi kalau dibaca bab fikih,
disebut dengan babu syuf'ah, bab gugat menggugat. Coba jelaskan Abu Bakar, apa itu bab gugat menggugat? Bab gugat menggugat. Ismail. Terus salah satunya ingin menjual tanahnya, maka harusnya lebih berhak. Misalnya dua orang kongsi, Apri Padil dengan Galang Sumanto ya. Galang apa? Sumardi. Mereka kongsi berdua ingin membeli tanah seluas 10 hektar untuk tanam cabai rawit. Orang kebun sawit dia enggak cabai rawit. Kalau kebun sawit itu lama panennya, cabai rawit cepat panen. 10 hektar nanam cabai rawit. Jadi Apri Padil mengeluarkan modal 50%, Galang juga 50%. Kemudian tanah selesai dibeli, dah lunas pembeliannya, tinggal mau ditanam cabai. Datang Ismail tanya sama Apri Padil, itu 10 hektar nanam apa? Sawit. Bukan sawit, rawit. Mana ngelolanya rawit 10 hektar? Diekspor kemana? Dijual sama tukang tahu. Tukang tahu, 1 tahu, 1 biji cabai makan 2 tahu. Kapan mau habisnya? Nggak mungkin tuh, nggak cocok. Sawit baru cocok, lama memang panennya. Tapi sekali panen nggak perlu lagi ditanam. Akhirnya Apri Padil mengikuti saran Ismail. Nah, tanam sawit. Kata Galang rawit. Kata Apri sawit. Nggak ada kesesuaian orang ini. Akhirnya Apri Padil mau jual aja lah, mau beli lahan sendiri. Nah, akhirnya Apri jual ke Hajid Boga. Antum tahu boga itu apa? Pepaya yang diperam udah 7 hari nggak masak-masak. Dijuallah oleh Apri Padil tanah dia, separuh jatah dia kepada Hajid, kemudian tanpa sepengetahuan Galang. Akhirnya Galang disebut dengan Syafi'ah. Nah, maka dia boleh mengambil secara paksa tanah milik Hajid dengan mengembalikan nilai pembelian. Itu disebut dengan syuf'ah. Isti'la ala haqqil ghair bil haqq. Menguasai hak orang lain tapi dengan jalur kebenaran, dengan jalur yang dibenarkan oleh syariat. Itu disebut dengan syuf'ah. Beda sama zalim. Kalau zalim, isti'la ala haqqil ghair bi ghairi haqq. Menguasai hak orang lain tapi tanpa 5 menit, tanpa pembenaran syariat. Itu disebut dengan zalim. Tapi kalau syuf'ah bihaq, dibenarkan oleh syariat. Hajid dia rela kah, enggak mau rela, walaupun ada hadis yang berbunyi innamal bai'u antaradin, jual beli itu berdasarkan saling suka sama suka. Hajid tidak suka, Galang ambil cara paksa, itu disebut dengan syuf'ah. Nah, syuf'ah itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu hanya berlaku bagi syarik, bagi orang kongsi.
tidak berlaku bagi jiran bertetangga. Kalau Galang memiliki kebun bertetangga dengan kebunnya Apri Padil, mereka enggak kongsi, cuma kebunnya bertetanggaan saja. Apri jual kepada Hajid, Galang enggak bisa gugat. Kenapa? Itu cuma jiran. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Galang boleh gugat karena tetangga saya lebih berhak membelinya pada kamu. Itu hak mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i tidak, karena dalam hadisnya dia syarik, mengkongsi baru punya hak gugat. Makanan apa saja. Nah, apa saja ini juga ada penafsirannya. Bukan apa saja semuanya masuk, tidak. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, gugat itu hanya kepada benda yang tetap, yang tidak bergerak, yaitu tanah. Maaf, salah. Gugat itu hanya kepada tanah, itu saja, tanah. Lalu kalau ada rumah di atasnya, dia gugat pada rumah karena ngikut tanah. Ada tanaman di dalamnya, gugat tanaman karena ngikut tanah. Oh, berarti bertentangan dengan hadis Nabi? Tidak. Tentu Imam Syafi'i lebih tahu dengan penafsirannya. Nah, jadi syarik itu syafi', teman kongsi itu punya hak gugat. Gugat itu pada semuanya. Kalau kita baca hadis ini tanpa kita mengikut sertakan pemahaman mazhab Imam Syafi'i di situ, maka penafsirannya gugat itu pada semuanya. Kalau ada orang kongsi, dua orang beli satu motor, lalu satu kawannya menjual bagian kongsinya kepada yang lain, maka dia punya hak untuk menggugat juga. Tapi mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, nggak punya hak gugat. Nah, kenapa ada mazhab mengatakan punya hak gugat? Hadis ini, as-suf'a fi kulli syai', gugat itu ada pada semuanya. Itu yang dimaksud dengan gugat. Hari ini banyak juga yang mendengar bahasa gugat, nanti saya gugat di pengadilan. Nah, itu salah satunya. Tapi ada pula gugat cerai, itulah lagi babnya, itu bukan kongsi bini. Nah, gugat cerai itu adalah kongsi pernikahan antara wanita dan laki-laki. Dia kongsi dalam sebuah akad nikah, kemudian dia gugat untuk mengajukan cerai. Itu namanya gugat cerai. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam, syair, nyanyi-nyanyian, lagu-laguan itu sama kedudukannya dengan perkataan. Nyanyi-nyanyian itu sama kedudukannya dengan perkataan. Fahasanuh kahasanil kalam, maka yang bagusnya lagu-lagu sama dengan yang bagusnya perkataan. Wa qabihuhu, dan yang jeleknya lagu-lagu, ka qabihil kalam, sama dengan yang jelek perkataan. Nah, berkata yang jelek hukumnya dosa, lagu-lagu yang jelek juga dosa. Perkataan yang baik punya nilai pahala, maka lagu-lagu yang baik punya nilai pahala. Kamu bicara kotor, saya nggak bicara lagu saja. Nah, nggak boleh. Kalau lagu-lagunya itu bernilai nilai haram, syair-syairnya itu diharapkan terkenal dengan syair-syairnya. Ada syair yang dibacakan ke kuda di dalam safar, hingga apabila syair itu dinyanyikan, kuda semangat berjalan, onta semangat berjalan. Syair itu hukumnya mubah, bahkan dianjurkan untuk dinyanyikan di dalam perjalanan. Ada syair memuji Rasul SAW yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, ayyadakallahu biruhil kudus, kamu dibantu oleh Allah dengan ilham-ilham daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ada juga syair-syair yang haram. Begitu juga lagu-lagu.
Jadi apa hukum lagu? Dengan catatan tanpa musik. Kalau ada musiknya, ada jelas haram dengan musiknya. Sesuatu yang bercampur dengan haram, maka dia haram. Iza jatama al halal wal haram wulibatil haram. Itu kaidah fikihnya. Lagunya halal, nasyid, menyanjung Nabi, tapi pakai gitar. Sallu alaihi. Sallu alainya ada pahalanya, gitar ada dosanya. Campur lagu antara gitar dengan lagunya, iza jatama al halal, apabila berkumpul halal yaitu selawat Nabi, wal haram yaitu gitar alat musik, wulibatil haram, maka yang menang adalah hukum haram. Tapi kalau lagu saja tanpa alat musik, maka hukumnya sama dengan bicara. Kalau nilainya nilai positif, nah maka ada pahala. Ya Rasulullah, kami umatmu baik getir, ada nilai pahala di situ. Tapi coba yang nilai-nilai haram, apa contohnya Habib? Tuh ada buku catatan di situ. Mau tahu catatan siapa? Ada juga pertanyaan-pertanyaan apa? Cerdas cermat. Nah, di belakangnya ada syair-syair. Syair-syair bahasa Minang. Siapa punya? Dari bacaka orang lebih cak daripada bacaka galang-galang. Lebih bacaka jurang. Itu syair ya. Ada aja ditulis itu lagu, nggak tahu punya siapa bukunya karena nggak ada nama di belakang. Apa judulnya itu di atasnya? Lagu di bawah. Nyantum kan? Nah, jadi ada lagu yang makruh, ada lagu yang mubah. Nah, di antara lagu yang mubah adalah lagu Indonesia Raya, Tanah Airku. Nah, itu lagu mubah. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, As-sya'ru. Nah, lihat barisnya baik-baik, sama-sama di atas sin. Tapi jangan lihat di atas sinnya, lihat tasdidnya. Tadi barisnya berada di bawah tasdid, syi'ru. Sekarang barisnya berada di atas tasdid, sya'ru. Apa itu sya'ru? Rambut. As-sya'rul hasan, rambut yang bagus. Ahadul jamalaini, itu salah satu dari dua ketampanan. Jamalain, salah satu dari dua ketampanan. Satunya lagi apa? Satunya lagi apa? Hah? Satunya lagi apa? Ya karim, muka. Jadi rambut salah satu ketampanan, muka salah satu ketampanan. Apa itu? Yaksuhu, memakaikan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim. Kepada seorang muslim. Ada orang tampan sekali, lihat rambutnya jelek. Sayang, dia tampan tapi rambutnya jelek. Kena situ maka nggak jadi saya terima lamarannya. Saya nggak suka sama rambutnya. Itu orang jelek itu kenapa kamu terima lamarannya? Rambutnya bagus, saya lihat. Nah, rambutnya bagus. Jadi rambut itu punya nilai ketampanan, salah satu dari dua. Apalagi kalau tergabung kedua-duanya.
Masya Allah kana ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gabung kedua-duanya. Parasnya elok, tampan, cantik, kemudian bagus, rambut juga bagus. Lalu orang tidak punya rambut bagus, kecewa dia. Maka ingat kematian. Maka tidak ada kekecewaan. Enggak ada masalah lah rambut yang enggak bagus ini, paling 60 tahun nanti masuk surga punya rambut bagus. Mana masalah? Nah, jadi kalau ada problem, ingat surga. Nanti perbaikannya di surga. Bayangkan orang pulang perang nggak ada tangannya satu, mana kira-kira? Diamputasi kena penyakit gula, nggak usah sedih. Ini tangannya sebentar saja 60-70 tahun. Di surga dikembalikan lagi. Apa gunanya lengkap tangan tapi tinggal di neraka? Nah, itu maksud hadis kemarin. Dan salah satu bentuk pengamalan hadis. Hadis berikutnya Nabi SAW berbicara tentang pengobatan. As-shifa fi thalatha. Tinggal. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. As-shifa, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Pertama, syarbati asal, minum madu. Yang kedua, sartati mihjam, goresan tukang bekam. Goresan bekam. Yang ketiga, kayyatinar, kai dengan api. Kai dengan api. Kai itu memanaskan besi, kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Berobat lewat api. Kalau hari ini mereka gunakan metode teknologi yang lebih canggih lagi, disebut dengan kemoterapi. Jadi ada solusi penyembuhan, minum madu, perbekaman, kemoterapi. 3. Tapi lihat ujung hadisnya, wa anha ummati anil kai. Aku larang umatku dari pengobatan kai. Memang kemoterapi menjanjikan kesembuhan, memang pengobatan secara kai itu menghasilkan kesembuhan, tapi saya secara pribadi melarang mereka melakukan pengobatan secara kai. Berarti tinggal 2 yang dibolehkan oleh Nabi, minum madu dan bekam. Tidak ada minum dumin situ. Karambi. Madu. Madu. Nah, tambah satu lagi, habbatus sauda syifaul likulli. Pengobatan kimia itu bukan penyembuhan. Nah, maka orang-orang yang promosikan obat kimia, dia tidak pernah mengatakan menyembuhkan. Dia hanya mengatakan meredakan. Minum Paramek bisa meredakan sakit kepala. Meredakan. Arti meredakan sesuatu yang sakit, kemudian diminum obat tersebut, sakitnya reda, bukan sakitnya hilang. Ada obat kimia yang mengatakan menghilangkan penyakit? Enggak ada. Yang sifatnya minum ya, yang sifatnya minum. Hilangkan penyakitnya. Maka kalau menghilangkan penyakit tersebut, dia perlu bertahap.
perlu rutinitas. Kadang-kadang ketika dia kambuh kita merasa sakit, ketika dia tidak kambuh kita nggak sakit, tapi sakit itu tetap ada. Nah, bagaimana supaya sakit itu hilang sampai betul-betul hilang? Maka perlu melakukan pengobatan herbal itu secara rutin, baik sedang merasa sakit atau tidak sedang sakit, sampai sakit itu betul-betul hilang. Beda sama Dumin itu. Antum panas minum Dumin, sudah dingin minum lagi? Enggak, coba minum lagi. Sampai setahun minum Dumin. Mati dia. Karena dia enggak ada sakit. Kalau ada baru dia redakan. Kalau enggak ada, apa yang dia redakan? Dia tidak akan menyembuhkan. Maka Nabi bersabda, penyembuhan itu pakai 3 perkara: berbekam, minum madu, maka simpan di kamar itu, bukan di kamar, di lemari antum. Madu sama habbatus sauda diminum secara rutin, mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, sampai sakitnya betul-betul hilang. Allah Karim, cukup insyaAllah.